konsep kita membuat bangunan, membuat tempat pemondokan itu tidak merusak alam, bahkan melestarikan alam. Kecamatan Waluran merupakan salah satu basis pesantren di wilayah Pajampangan. Kali ini saya ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke desa binaan, yakni Desa Sukamukti. Dan hari ini saya mengunjungi pondok pesantren baru, cabang dari Yaspi Al-Bisriyah, cabang pesantren baru bernama Dar El Tafsir 2. Kali ini saya akan bertanya-tanya tentang konsepnya. Pesantren Dar El Tafsir 2 menekankan pelestarian lingkungan dalam membangun fasilitas pendidikan. Proyek ini meliputi sebuah bangunan 2 lantai yang terletak sekitar 1 km dari institusi utama, dirancang menggunakan bahan alami seperti kayu. Sekolah ini berencana dibuka tahun depan, dimulai dari tingkat SMP, dengan fokus pada pembacaan dan hafalan Al-Quran. Kampus ini juga dilengkapi dengan elemen pertanian, perikanan, dan rencana penanaman berbagai jenis pohon buah. Selain itu, ada rencana mengembangkan tempat ini sebagai area istirahat untuk pelancong muslim yang menyediakan minuman dan makanan khas lokal. Pembicara yang bernama Kiai Haji Abdul Qodir, yang sering dipanggil sebutan Abah Jampang, atau dengan nama akrab Abah Jenggot. Beliau lulusan Mesir. Beliau seorang pengajar di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di wilayah Kecamatan Waluran. Selain sibuk sebagai pengajar, beliau juga sibuk di dunia pendidikan pesantren. Beliau dikenal gigih dalam memperjuangkan kemajuan Pajampangan. Beliau memperkenalkan konsep dasar pendekatan pembangunan mereka, dengan menekankan konstruksi yang tidak hanya menghindari perusakan alam, tetapi juga aktif melestarikannya. Desain bangunan ini mengintegrasikan unsur-unsur alami dan memanfaatkan kayu lokal, sebagai bukti komitmen mereka terhadap keharmonisan lingkungan. Deskripsi bangunan 2 lantai yang memiliki lantai atas khusus untuk para santri dan lantai bawah yang sementara digunakan untuk manajemen. Bangunan ini terletak sekitar 20 meter dari jalan utama dan 1 km dari institusi utama. Pesantren modern ini menekankan pendidikan yang berbasis pada alam. Pembicara menjelaskan bagaimana pengembangan ini menjaga kelestarian sawah yang sudah ada sekaligus membangun bangunan panggung untuk para siswa. Mereka mengumumkan rencana membuka program SMP tahun depan yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Bisriyah. Institusi tersebut akan tetap menggunakan nama Dar El Tafsir 2 dengan kemungkinan perluasan di masa mendatang. Program pendidikan ini dirancang dengan fokus pada bacaan dan hafalan Al-Quran yang benar. Meskipun tidak seintensif kampus utama Tafsir 2, kurikulum ini bertujuan memberikan pendidikan agama dasar kepada para siswa sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau institusi Islam lainnya. Mengenai lokasi strategis di dekat Jalan Nasional, dengan rencana mengembangkan area istirahat khusus muslim yang menyediakan minuman seperti teh manis, kopi, dan masakan lokal, nasi liwet, bagi para pelancong yang menuju ke berbagai destinasi. Pembicara membayangkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, lingkungan kampus akan menjadi lebih hijau dan rindang sehingga menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Jadi konsep kita membuat bangunan, membuat tempat pemondokan itu tidak merusak alam, bahkan melestarikan alam, bahkan alam itu benar-benar kita hargai supaya alam juga menghargai kita. Makanya sekalipun tempat ini pesawahan, kedepannya sawah tetap kita nyawa, di pinggir-pinggir sekitarnya kita buat bangunan yang relevan lah dengan daerah pesawahan, berupa bangunan-bangunan panggung ya, untuk ditempati para santri ke depan. Dan kita membuka, insya Allah tahun depan mulai kita buka untuk tingkat SMP terlebih dahulu. Lembaga ini berafiliasi atau menginduk ke Yayasan Pendidikan Islam Al-Bisriyah
pesantren ini tetap namanya pesantren Dar El Tafsir 2. Mungkin ke depan ada Dar El Tafsir 3, Dar El Tafsir 4 dan seterusnya. Cuma ke depan selain pesantren juga ada sekolah regulernya, sekolah atau pendidikan formalnya berupa SMP ya. SMP Islam Terpadu, mungkin yang muloknya insya Allah hafalan Al-Quran atau tahfidz. Walaupun tidak sehebat pesantren tahfidz yang lain, yang kita prioritaskan adalah mampu membaca Al-Quran dengan benar. Setelah itu menghafal beberapa juz sebagai bekal ketika mereka melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau ke pesantren-pesantren, terutama pesantren tahfidz. Jadi sudah punya bekal yang cukup. Nah begitu pesantren yang bernuansakan alami, dan juga lekat dengan pertaniannya, perikanannya. Bahkan mungkin saja ada, karena lokasinya strategis menurut saya dekat dengan jalur jalan nasional. Mungkin orang-orang dari jauh yang mau datang ke Ujung Genteng, ke Minajaya, bahkan ke Tegal Bule dan lain sebagainya, mereka bisa mampir, bisa istirahat di sini. Rest area muslim ya, rest area khusus untuk para pengunjung muslim untuk mencicipi ya teh manis, kopi ataupun nasi liwet yang kita sediakan di sini. Ya, kita sediakan di sini dengan nuansa pesantrennya. Begitu kurang lebih gambaran harapan ke depannya. Dan kita sekelilingnya sudah ditanami berbagai pohon buah juga. Ya, insya Allah 5 tahun ke depan ada pohon durian, pohon alpukat, pohon mangga, pohon jambu, ya jambu juga beraneka macam. Insya Allah nuansanya nanti akan lebih hijau, lebih teduh, lebih asri. Bisa dilihat pemandangan rencana ke depan. Asalnya menuduhi kabeh ya depan tuh itu bagian Haji Hamid nu hejo itu nu geus dipanenan eta nu Haji Ridwan jeung nu Haji Mahfud itu Haji Neci dari eta anu Haji Ridwan ku saha Haji Ida nya Haji Ida eta bagian di Lebak itu dengan cerita Umi ieu mah dijual ka Jajang abdi menguping teh Jajang 30 juta cenah kabeh ada pamere berarti katanya sakeun bae incu teh loba di tanya ya tong dijual titipan amanat ya mah sekolah bisa ya anak cicik nya